Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Green Economy dan Sustainable Development Goal. Green Economy, UNEP menyatakan bahwa Green Economy merupakan sistem yang memuat semua aktivitas perekonomian, produksi, distribusi, dan konsumsi yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis. Adapun hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan ekologi antara lain meliputi perlindungan terhadap sumber daya alam, persoalan pencemaran lingkungan, perubahan iklim karena keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya energi. Pemanfaatan lingkungan PBB, UNEP atau United National Environment Program. Dalam laporannya berjudul Toward Green Economy menyebutkan ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam atau SDA. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau, green economy dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development? Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi. Yang kedua, konsep green growth. Dalam studi Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD menyebutkan jika konsep green growth berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan, dan OECD memperkenalkan konsep yang serupa dengan green economy, yaitu green growth pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama memastikan bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi bisa memberi manfaat untuk kesejahteraan manusia. Konsep green growth diimplementasikan melalui penerapan strategis nasional yang mendukung perilaku ramah lingkungan, peningkatan relokasi, faktor kerja, modal, dan teknologi yang ramah lingkungan, serta model pembangunan yang bersifat eco-innovation. OECD menandaskan jika kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan tidak akan mereduksi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun justru menghasilkan manfaat untuk jangka panjang. Secara garis besar, terdapat 3 faktor utama yang terdapat dalam kajian green economy, yakni 1. Faktor ekonomi diantaranya identifikasi modal sumber daya alam serta nilai yang melekat di dalamnya. 2. Peningkatan efisien sumber daya alam dan energi. 3. Penciptaan lapangan kerja yang mendukung terpeliharanya lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan antara lain perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem kehidupan, investasi pada SDA untuk jangka panjang, implementasi agenda pemeliharaan lingkungan secara berkesinambungan. Yang ketiga, faktor sosial. 1. Untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pelaksanaan prinsip keterbukaan demokratif dan partisipatif, penerapan prinsip-prinsip keadilan baik di dalam dan antar negara. Adapun langkah strategis yang diterapkan sebagai implementasi konsep tersebut antara lain berupa 1. Penilaian dan asesmen terhadap modal sumber daya alam. 2. Penerapan kebijakan ekonomi yang selaras dengan pemeliharaan lingkungan. 3. Penegakan hukum yang tepat terkait perlindungan terhadap lingkungan. Keempat, investasi pada pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifmil Akbar, NIM 346.
Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya dengan SDG. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini Indonesia sangat bertumpu pada sumber daya alamnya, baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang pada saat ini menjadi tulang punggung perekonomian kita adalah migas, mineral, dan hutan di alam kita. Dari data-data yang kita ketahui, misalnya hutan di Indonesia sudah mengalami degradasi sehingga tutupan lahan di Indonesia menjadi berkurang. Sedangkan minyak bumi ketersediaannya juga terbatas, demikian juga batu bara. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan terjadinya berbagai bencana lingkungan, antara lain banjir, longsor, kenaikan temperatur bumi, lingkungan perubahan iklim, badai atau cuaca yang tidak dapat diprediksi secara baik sehingga menimbulkan sulitnya melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang utamanya pada petani dan nelayan. Pada saat ini, Indonesia memberikan dana stimulan yang terbesar pada kegiatan infrastruktur. Padahal, nyatanya Amerika dan negara-negara lain mengalokasikan dana stimulan untuk pembangunan ekonomi rendah karbon, antara lain untuk energi efisiensi, membangun energi terbarukan, dan mengembangkan otomotif industri rendah karbon, di mana dengan cara ini juga membuat lapangan kerja baru. Kita bisa melaksanakan green economy dengan merubah cara pandang kiat mengeksploitasi sumber daya alam sebelumnya, yaitu eksploitasi sumber daya alam misalnya dari sektor kehutanan, migas, tambang, pertanian, perikanan, dan pengembangan industri menuju pada pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah. Nah, di sini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Swadaya Masyarakat World Wildlife Fund mengajak para pebisnis untuk ikut dalam kampanye Green Economy. Nah, di sini maksud dari Green Economy adalah para pebisnis melalui unit usahanya yang bergerak di bidang sumber daya alam menerapkan standar internasional berupa pengurangan penebangan hutan dan melestarikan keanekaragaman. Nah, jika pebisnis melakukan pengurangan sampah, pemerintah dapat memberikan potongan pajak atau retribusi pengurangan itu bersifat progresif, yang artinya jika semakin lama sampah yang mereka buang sedikit, semakin sedikit pula lah pajak atau retribusi pemerintah yang dikenakan. Selain itu, untuk pembebasan bea masuk, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti bea cukai. Perusahaan yang menerapkan green economy diberikan rekomendasi untuk dibebaskan bea masuk barang impornya. Paradigma baru pembangunan berkelanjutan. Konsep trilogi pembangunan berkelanjutan ada 3, yaitu 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Lingkungan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia bukan hanya untuk pembangunan ekonomi saja, melainkan menjadi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bukan hanya pemerintah, dunia usaha harus merubah paradigmanya dari hanya mencari untung menjadi keuntungan berkelanjutan dengan kesejahteraan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah sebuah konsep pembangunan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs ini di mana prinsipnya yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan tujuan, dan untuk menciptakan keseimbangan dimensi pembangunan berkelanjutan, serta merupakan proses dalam pembangunan yang mempunyai pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Nama saya Ria Rahmawati Dewi, NIM 352, akan menjelaskan konsep Sustainable Development Goals dan lingkup kebijakan Sustainable Development Goals. Konsep Sustainable Development Goals terbagi menjadi 2 kunci konsep, yaitu yang pertama kebutuhan.
yaitu kesadaran adanya kebutuhan masyarakat miskin di negara berkembang. 2. Keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial yang berhubungan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Lingkup kebijakan Sustainable Development. Menurut dokumen PPB hasil World Summit tahun 2005, Sustainable Development mencakup 3 kebijakan di mana kebijakan tersebut saling erat kaitannya satu sama lain, serta mendorong pilar pembangunan berkelanjutan. 3 kebijakan tersebut antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi dalam aspek ekonomi, yaitu cara bagaimana untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa harus menghabiskan modal alam yang banyak. 2. Aspek sosial dalam pembangunan sosial, yaitu dalam hal interrelasi, interaksi, dan interdependensi, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan aspek budaya. Di sini pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya masyarakat agar masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Ketiga, aspek lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, di mana pembangunan lingkungan yang dilakukan harus senantiasa melibatkan aspek-aspek lingkungan agar pesatnya pembangunan tidak lantas menghancurkan kelestarian lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Rahmaditya, NIM 327. Saya akan menjelaskan prinsip Sustainable Development. 1. Melindungi sistem penunjang kehidupan. 2. Memelihara serta meningkatkan. 3. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, integritas ekosistem yang rusak. 4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang adaptif dan preventif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan. 5. Mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer. 6. Mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia, yaitu mengembangkan strategi untuk meminimalisir pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi, menurunkan misi beracun dan rehabilitas yang rusak. 7. Meyakinkan adanya kesamaan sosiopolitik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. 8. Menjadikan perhatian lingkungan lebih langsung dan terus-menerus proses pembuatan keputusan secara politis. 9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 10. Menciptakan hubungan antara aktivitas politik dengan lingkungan hidup. 11. Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai. 12. Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi. 13. Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi. 14. Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan, equality, dan keadilan sosial. 15. Manusia sebagai pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. 16. Peran negara sangat menentukan bagi kelangsungan kehidupan. 17. Perempuan memiliki peran signifikan terhadap proses pembangunan berkelanjutan, bahkan menjadi penentu keberhasilan. 18. Berpartisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam Sustainable Development. Masyarakat merupakan bagian sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, karena sejatinya masyarakat merupakan subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri dan akan sangat mempengaruhi, di mana jika jumlah penduduk besar, maka akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas dan kuantitas penduduk atau masyarakat dengan daya dukung alam serta daya tampung lingkungan yang semakin hari semakin terbatas. Nah, oleh sebab itu, untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ideal, maka diperlukan masyarakat yang berkualitas untuk mengelola dan mengolah potensi sumber daya yang tersedia supaya lebih efektif, efisien, dan maksimal, serta kelestarian lingkungan tetap dapat terjaga, sehingga nantinya akan terciptanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung alam serta daya tampung lingkungan yang tersedia. Program pilihan perusahaan dalam Sustainable Development. Kotler dan Lee mengidentifikasi beberapa pilihan program bagi perusahaan untuk melaksanakan inisiatif serta aktivitas yang berhubungan dengan berbagai masalah sosial dan sekaligus sebagai wujud komitmen atas tanggung jawab sosial perusahaan. Pilihan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Cost promotion, yaitu memberikan kontribusi berupa dana atau penggalangan dana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah-masalah sosial tertentu. Yang kedua, cost related marketing, merupakan bentuk kontribusi perusahaan dengan cara menyisihkan sekian persen dari pendapatannya sebagai bentuk donasi bagi masalah sosial tertentu dalam periode waktu tertentu atau produk tertentu. Yang ketiga, corporate social marketing, merupakan bentuk bantuan perusahaan untuk membantu pengembangan ataupun implementasi dan kampanye dengan fokus untuk mengubah pola perilaku tertentu yang memiliki pengaruh negatif. Yang keempat, corporate philanthropy, merupakan inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada suatu aktivitas amal, biasanya lebih sering dalam bentuk donasi maupun sumbangan tunai. Yang kelima, community volunteering, merupakan bentuk aktivitas di mana perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan dan mitra bisnis perusahaan untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. Yang keenam, social responsible business practice, yaitu sebuah inisiatif di mana perusahaan akan mengadopsi serta melaksanakan praktik bisnis dan investasi tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. Bab 3. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya ekonomi hijau atau green economy dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain, karena green economy merupakan motor utama dari pembangunan berkelanjutan. Kedua hal tersebut sama-sama berkaitan dengan 3 hal, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga hal tersebut merupakan komponen yang penting dan saling berkaitan. Dalam hal ekonomi dijelaskan bagaimana caranya memajukan perekonomian dengan efisiensi sumber daya tanpa merusak lingkungan yang ada dan terjaminnya perekonomian. Dalam hal sosial, yaitu pembangunan sebuah masyarakat yang berbudaya dalam artian agar keberlangsungan budaya tetap terjaga dan juga terjadinya keadilan atau equity dan persamaan atau equality dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal lingkungan, bagaimana sebuah pembangunan ekonomi sosial harus senantiasa melibatkan aspek lingkungan supaya kelestarian lingkungan tidak terganggu. Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dapat tercapai. 2. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, agar hal tersebut dapat berjalan atau terlaksanakan dengan baik, kami menyarankan kepada kalian: 1. Pemerintah membuat kebijakan yang sesuai, jelas, dan rinci supaya lingkungan dan sosial ekonomi yang ada terjamin.
keberlangsungan dan keberlanjutannya, sehingga green economy dapat diwujudkan dan SDGs dapat tercapai. B2. Perusahaan dan masyarakat diharapkan agar selalu memperhatikan aspek lingkungan, yaitu dengan cara tidak melakukan eksploitasi SDA yang berlebihan dan tidak merusak lingkungan yang ada, sehingga sumber daya alam maupun sumber daya manusia nantinya masih akan tersedia di masa mendatang. Ya, sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.